Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kakak Naja malam ini berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi acara malam ini terakhir karena wali santri meminta secara khusus agar ada interaksi yang lebih lama dengan Kakak Naja, yaitu bisa melihat Kakak Naja ngaji secara langsung dan tanya jawab tentang Al-Quran. Hafal terjemahannya dan ada yang menarik. Dulu waktu pertama kali bertemu dengan beliau, saya baca di pembukaan, saya baca potongan hadis. Saya baca potongan hadis setelah selesai acara, dia sampaikan ke saya, Ustaz, baca hadis cuma sepotong. Kok tahu? Sampai dia kaget. Saya tanya, memang Naja hafal hadis? Memang hadis apa yang berapa saya baca tadi? Ternyata hadis arba'in, dan dia tahu hadis arba'in, hadis arba'in berapa? Ya, masih ingat kadang-kadang, Masya Allah. Yang luar biasa lagi, ibunya tidak tahu kalau anaknya sudah hafal hadis. Sampai ibunya heran, tuh, memang Naja hafal, karena Naja hafal hadis. Sudah lupa, dari mana ibu hafal hadis ini? Dan sekarang kita kenal waktu itu usia berapa ya? Itu masih 10 ya? 11-10. Berarti baru 3 tahun. Sekarang Pak sudah hafal 1.200 lebih hadis. Padahal kayaknya kalau diajak berlari nggak ada apa-apanya. Beliau nggak bisa berjalan, bahkan sampai sekarang terus dipotong. Tapi ini kan baru omongan saya. Saya ingin mengetes dulu. Saya bacakan ayatnya, nanti dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Sampai saja. Coba dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Oke, sebelum lanjutkan ayat berikutnya, saya mau tanya itu ayat berapa? 33 Surah. Al-Quran. Buka, silakan dibuka. Ayat 33 Surah Al-Imran, halaman berapa? Sudah lihat semuanya? Coba dilanjutkan ayatnya. Ayat berapa? Ayat 33 Surah Al-Imran. Halaman berapa tadi? Halaman 54. Coba lanjut ayatnya. Inna Allah astafa ulangi. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim.
hafalan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, aku perkenalkan kepadamu, apakah janin yang ada dalam kandunganku aku kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nasihat itu dariku." Masya Allah. Baik. Masya Allah. Luar biasa ya. Hafal terjemahannya Pak. Padahal Naja ini belum bisa membaca. Sampai sekarang Pak belum bisa baca Quran. Bahkan tadi saya tanya ibunya, bisa membaca nggak? Belum bisa. Kalau tulisan Indonesia baru Pak, baru belajar. Tapi masih belum, intinya belum. Maka ibunya tadi bilang, saya mau buat saya bangga. Siapa yang bisa mengajari anak saya, ya, bisa membaca, bisa menulis, dia mau umrohkan, ya. Tapi dia akan kasih waktu, ya. Masya Allah. Tapi hak bisa baca. Seperti yang Bapak tadi nggak bisa melihat, sama beliau sama aja nggak bisa. Artinya beliau nggak bisa melihat, Pak Ustaz tadi nggak bisa melihat. Beliau juga nggak bisa melihat memang, tapi nggak bisa melihat baca karena nggak bisa membaca. Tapi ternyata kita menghafal Quran. Tapi mungkin ada yang bertanya, kayaknya Ustaznya sudah baru atur ini, ya kan? Kan sama-sama dari Jakarta, pasti sudah atur. Saya tanya, nah sekarang mungkin Bapak Ibu nggak yakin ya, karena saya sama-sama dengan beliau. Saya minta dibacakan surat Al-Anfal ayat 71 sampai 73 dengan artinya. Atau kalau terlalu panjang. Surah Al-Anfal. Al-Anfal. Ayat 72 73 saja. 72 73. Dengan artinya. Halaman. Ya. Sama-sama. Jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina amanu wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lahum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istanfartum fid dini fa'alaykum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Baik. Terjemahannya tadi. Coba halaman tadi. Halaman 186. Benar? Nah, Ayatnya tadi dari dimaksud benar? Oke. Masya Allah. Berarti nggak apa-apa kan dengan beliau. Sekarang terjemahannya. Satu yang tadi Ustaz. Ya. Boleh saya? Ya coba ayat tadi supaya terjemahannya. satu saja. Tetapi jika mereka beriman kepada Muhammad, maka sebelum itu sesungguhnya mereka telah beriman kepada Allah dan Allah pun memberikan kekuasaan kepada utus mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Saya mau dari ibunya yang mau menguji 12. Al-Anbiya ayat 11 ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون Aku dari sana tadi. Al-Qur'an ada yang mau berkata, aku dari ibunya sana. Sana. Boleh berdiri ya ibunya. Halaman 230 ayat terakhir paling bawah. 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطعة من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب Karena mohon maaf ada Quran juga yang berbeda halamannya. Jadi kalau bapak ibu berbeda ya. Mungkin Qurannya bapak yang tidak benar, tidak benar. Tapi yang bertanya tadi benar? Masya Allah. Ada lagi yang bertanya? Apa ayat? 133. Halaman halaman 67 kan? Tapi Qurannya standar kan? Paling biasa berbeda halaman saja. Kalau Qurannya itu Quran, benar? Coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Masya Allah. Benar? Masya Allah. Terima kasih. dan berdoalah kepada dan berdoalah dari ampunan dan Tuhan dan mendapatkan surga yang seluruh langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya mau tanya. Surah Al-Fatih ayat 36 sampai 38. Surah Al-Fatih ayat 36 sampai 38. Surah Al-Fatih Fatir ayat 36 sampai 38. 36 sampai 38. Surah Fatir ayat 36 sampai 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Sudah? Masya Allah. Baik, kita cukup berdebat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Di Afrika ada orang yang lahir dari keluarga non-muslim, bapak ibunya non-muslim, nenek kakeknya, pokoknya dia keturunan tidak ada satupun yang muslim. Lahir tiba-tiba hafal Quran dan mengislamkan ribuan bahkan jutaan manusia. Ini menjadi bukti Bapak Ibu, benarlah seluruh pendapat ulama yang mengatakan bahwa di antara mukjizat yang Allah turunkan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad adalah Quran. Kita mungkin terpesona dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di pertemuan kemarin saya sempat singgung, mungkin kita terpesona dengan kehebatan Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kita mungkin terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf yang membuat wanita-wanita harus menanggung malu karena mengiris tangannya. Kita mungkin terpesona dengan kehebatan Nabi Daud atau Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang mata, bisa menghidupkan orang mati sakit. Tapi saya ingin mengatakan semua itu di luar nalar, nggak masuk akal, benar nggak? Nggak bisa diterima akal kita. Kita bisa imani, kita bisa percaya karena Allah yang memberitakan. Tapi coba lihat Pak, kemujizatan yang Allah berikan di dalam Quran. Kenapa ulama mengatakan ini mujizat terbesar? Karena kemujizatannya bukan hanya dirasakan oleh Nabi, bukan hanya dirasakan oleh para sahabat yang bersamanya, bahkan bisa dirasakan oleh siapapun termasuk kita dan bisa melihat hari ini. Bahkan ayat-ayat yang Allah sampaikan terkait dengan keilmuan sesuatu yang mungkin saat itu para sahabat belum bisa menerjemahkan apa maknanya ayat ini. Ternyata hari ini banyak orang yang berilmu, hanya banyak Iya, maksudnya bisa.
Jadi nggak usah stres ya. Kan saya malu sendiri anak saya walaupun masih muda ya, masih 5 tahun tapi susah mencarinya ya. Jadi kita mudah-mudahan nggak perlu saya tambahkan, saya rasa sudah cukup jelas karena sudah hampir jam 9 cukup Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau Sinjai menjadi berkah tersendiri dan mudah-mudahan akan lahir orang-orang menghafal Quran dan semoga saya bisa memberi berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelum kita berdoa dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa apa ya, bukan cuma nyanyian. Jadi kalau nggak tahu artinya dibaca lagi terjemahannya supaya kalau menyanyi atau membaca betul-betul bisa merasuk menusuk ke dalam hati. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau ada kata yang salah dari saya, maaf. Atau ada kata-kata yang mungkin menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf. Dan terima kasih, doakan kami insyaallah besok pagi kami akan langsung berangkat ke Makassar. Dan insyaallah di Selasa beliau teman dan kami juga kembali ke Jakarta. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun masih di Jakarta, tapi saya selalu kembali ke Sinjai yang mudah-mudahan kita nanti bisa sharing. Kalaupun saya tidak bisa kembali ke Sinjai, saya orang Makassar, tapi insya Allah ide-ide kami, program-program kami, bahkan kami sudah buat metode bagaimana bisa membaca Quran dengan baik. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa sharing, termasuk nanti mudah-mudahan kita bisa menyusun dengan baik metode beliau sehingga nanti kita juga bisa menghafal Quran dengan baik. Terakhir, saya ayo, apa-apa semua
nama Sen?